kami hormati Bapak Kepala SMP Nur Rahman, Pak Ahmad Basyari MPDI. Kami hormati Direktur Perguruan Unggul Nur Rahman, Bapak Tengku Rusdi AKMM. Yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Fauzan LC, Wakil Kepala SMP Nur Rahman, sekaligus pembicara pada kegiatan Isra Mi'raj pada hari ini. Bapak Ibu dan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi SMP Nur Rahman, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu ila thalathati masajid, Al-Masjidil Haram, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Masjidil Aqsa. Rawahul Bukhari. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, insyaallah di kesempatan yang diberkahi ini, alhamdulillah rabbil alamin, kita masih mampu hadir untuk bermuajahah dalam kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselenggarakan oleh SPT Nur Rahman. Dan semoga kita senantiasa yang hadir pada kesempatan hari ini mendapatkan banyak ibrah, pelajaran, serta mendapatkan ridha dan rahmat Allah dalam kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam teriring kita pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya senantiasa mampu bisa meneladani suri tauladan yang telah beliau contohkan, dan kita selama kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan syafa'al uzma pada yaumul hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta siswa-siswi SMP Nur Rahman, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan tilawah, insyaallah akan dibawakan oleh Nanda Jibril kelas 9C. Kepada Nanda Jibril kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا الكتاب وجعلنا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قضينا إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyil karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Nanda Jibril yang sudah membacakan surah Al-Isra dari ayat 1 sampai 4. Semoga kita yang mendengarkan dan Jibril yang membaca, kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini oleh Direktur Eksekutif Perguruan Unggul Nur Rahman, Bapak Tengku Rusdi AKMM.
kepada Bapak Teguh Rustem M kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berjumpa secara virtual dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita sampaikan selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan kita yang utuh, termasuk juga pada para sanak keluarganya, para sahabatnya. Kemudian kita mengikutnya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Heri Purnomo sebagai Sekretaris Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta. Kemudian Bapak Ahmad Basyari sebagai kepala sekolah SMP IT Nur Rahman. Dan juga Bu Dewi sebagai kita di bidang konsultan untuk anak-anak kita. Kemudian Pak Fauzan, Ahmad Fauzan sebagai pembicara pada hari ini, para dewan guru, Bapak dan Ibu guru, kemudian wabil khusus tentunya anak-anak, siswa SMP IT, siswa-siswi SMP IT Nur Rahman yang kami banggakan dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan demi peringatan selalu kita adakan, tapi khusus untuk Isra Mi'raj ini suatu peringatan yang sangat penting, karena di sini nanti mungkin akan dijelaskan oleh penceramah nanti, khususnya ujian mengenai iman kita. Bagaimana kita menundukkan akal, untuk bagaimana kita menundukkan akal kita untuk meyakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini betul-betul terjadi. Terjadi secara fisik dan roh. Sekarang ada yang mengatakan wah ini sebetulnya perjalanan rohani aja gitu. Tapi kalau di ayatnya tidak, abdu itu hambanya, utuh gitu. Nah ini ujian bagaimana kita meyakini. Karena keyakinan menjadi suatu hal yang sangat penting. Akidah ini menjadi titik tolak kita dalam mengaruhi kehidupan kita, terutama ibadah. Jadi tidak ada artinya ibadah kita tanpa akidah yang baik, iman yang baik. Seperti keadaan sekarang ini, keadaan pandemi ini ujian imannya luar biasa. Ujian sangat luar
luar biasa, terutama kepada anak-anak kita. Yakinkah kita apa yang tidak kita lihat? Ada yang bisa, kalau paham Barat itu ada namanya seeing, believing. Dia baru bisa meyakini kalau dia lihat. Gitu. Makanya mereka bisa melakukan sesuatu dengan sesukanya sendiri, karena dia bilang mungkin dia tidak percaya bahwa semua yang kita lakukan itu ada balasannya gitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsekuensinya. Misalnya kita ujian gitu, kita meyakini bahwa ketika kita ujian itu selain guru yang mengawasi kita, ada 2 malaikat ya yang mengawasi kita untuk mencatat seluruh amal perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk, rakib dan atid. Nah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ujian keimanan menjadi sangat penting. Betapa tidak percayanya orang ketika Rasulullah menceritakan bahwa beliau telah melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj. Hanya Abu Bakar Siddiq yang percaya waktu saat itu. Makanya dia digelar Abu Bakar Siddiq. Nah ini, dan kepercayaan ini menjadi modal penting bagi kita, terutama siswa-siswi yang ingin maju ke depan. Kalau kita yakin, insya Allah semua kekuatan itu akan berkumpul dia. Misalnya kita ingin jadi apa gitu. Nah ini kita harus yakin betul gitu. Kita yakin di balik kesulitan banyak kemudahan. Mungkin dalam bahasa Inggrisnya ada yang mengatakan there is a will, there is a way. Kalau kita ada kemauan, ada keyakinan kuat, tentunya banyak jalan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tolong anak-anakku sekalian diikuti dengan baik, dengan cermat ceramah yang insya Allah disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Fauzan, LC, yang akan menjelaskan bagaimana perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW untuk mendapatkan, menerima langsung dari Allah perintah sholat. Oleh sebab itu, ini untuk anak-anakku sekalian, walaupun kita tidak diperhatikan oleh guru-guru kita, tapi sholatnya harus jalan itu. Ya, ini pengawasannya luar biasa ini. Apakah anak-anak kita masih komitmennya kuat untuk melaksanakan sholat lima waktu, walaupun tidak dilakukan pengawasan secara langsung. Nah, tolong diikuti betul. Saya sekali lagi kepada panitia, Bapak Syari, dan tim tentunya, terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan acara ini. Dan alhamdulillah dihadiri sekitar 300 lebih, 328 partisipan. Semuanya termasuk guru dan siswa-siswa. Demikian, lebih kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Bapak Tengku Rusdi KMM yang telah menyampaikan sambutan dalam kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Satu catatan yang bisa kita ambil dari yang telah disampaikan oleh Pak Rusdi tadi, bahwasanya kegiatan atau peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan salah satu momen ujian terhadap keimanan pada saat itu, di mana jika dinalar secara logika, maka sungguh peristiwa ini tidak akan pernah dapat diterima oleh akal sehat. Namun bagi mereka yang percaya terhadap
Nabi Muhammad SAW dan risalah nabawiyah yang beliau emban, tentu hal itu bukanlah hal yang sulit karena memang jika Allah berkehendak maka semuanya pasti akan terjadi. Nah, kalau kita mendahulukan seperti tadi yang disampaikan dalam perspektif Barat, mereka domain menggunakan logika. Mereka harus melihat segala sesuatu baru mereka akan percaya. Istilahnya dalam Islam itu ainul yakin, ya, harus benar-benar melihat gitu ya. Melihat dengan mata kepala sendiri baru mereka percaya. Tentunya kita sebagai seorang mukmin yang yakin akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala dan percaya terhadap risalah nabawiyah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tentunya harus meyakini akan kebenaran peristiwa ini yang menjadi salah satu tonggak keimanan kita dengan diturunkannya perintah salat 5 waktu kepada kita semua. Baik, terima kasih kepada Pak Rusdi telah menyampaikan sambutannya. Untuk berikutnya kita akan langsung mendengarkan tau'iyah diniyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Fauzan LC. Insya Allah akan menyampaikan tentang uraian tentang peristiwa Isra Miraj pada kegiatan kali ini. Kepada Ustadz Haji Ahmad Fauzan LC kami persilakan. Mohon izin Pak Basri. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru saya, orang tua kita, Ayahanda Tengku Rusdi AKMM, selaku Direktur Eksekutif Perguruan Unggul Nurul Rahman. Yang saya hormati Bapak Putranda Seri Purnomo, selaku Sekretaris Yayasan Bina Umat Sejahtera. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang hadir dalam kegiatan peringatan Isra Mi'raj sekaligus launching buku, dan anak-anakku yang Bapak banggakan. Ya, ini ujian keimanan. Ujian keimanan Isra Mi'raj ini baru kita dapatkan tadi, nge-lag. Masih yakin nggak nih kita nih mau hadir gitu ya? Iya. Kalau kita yakin Isra Mi'raj itu ada gitu ya, kita hadir lagi kemari gitu ya. Nah, ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua sudah Allah atur sedemikian rupa, termasuk pada detik ini kita hadir di majelis ini dalam satu kegiatan peningkatan Isra Mi'raj yang mungkin dalam kondisi suasana pandemi yang mengandalkan totalitas dengan jaringan. Ya. Kenapa? Karena kita dengan seperti ini bisa lebih sabar tentunya, gitu ya. Bisa lebih punya motivasi yang kuat. Yang insya Allah anak-anak sekalian, ini hadirnya kita di majelis ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka dalam kesempatan munasabah kali ini kita patut bersyukur. Yang alhamdulillah di tengah kondisi seperti ini yang kita nggak boleh kumpul, kita masih ketemu. Banyak orang yang memang kondisinya nggak bisa ketemu, akhirnya nggak pernah silaturahmi. Ini satu hal yang patut kita syukuri sama-sama. Tanpa terkecuali siswa-siswi, Bapak Ibu guru ya, juga kangen melihat wajah-wajah kalian ya. Mungkin juga kita yang kelas, apalagi kelas baru, kangen banget nih gimana sih ngerasain bangkunya Nurul Rahman gitu ya. Tapi alhamdulillah ini semua Allah atur sedemikian rupa agar kita lebih sabar dan lebih bersyukur. Salawat teriring salam tercurah senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pastinya kita sebagai umat Rasulullah senantiasa menjadikan beliau teladan abadi kita, role of model, termasuk bagaimana penyikapan beliau terhadap Isra dan Mi'raj sebagai satu perintah Allah, itu juga menjadi teladan buat kita. Karena tidak ada kesuksesan yang tidak didahului dengan upaya yang besar, dengan ujian yang besar. Hadirin rahimakumullah, anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak Ibu guru yang kita muliakan. Pada kesempatan peringatan Isra Mi'raj ini pastinya kita ingin napak tilas
Ya, napak tilas terhadap apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Karena kalau kita merujuk kepada apa yang tertera dalam surat Al-Isra ayat 1, pastinya kita akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu tasliyah sekaligus menunjukkan keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anak sekalian ini kan habis midtes kemarin. Ya. Habis midtes kemarin seminggu lebih kita ngerjain soal rasanya bete, boring gitu ya. Maka ada tasliyah, ada hiburan apa tuh? Hiburan orang-orang yang berkualitas bukan masuk bioskop. Ya, hiburan orang-orang yang berkualitas bukan jalan-jalan. Ya. Hiburan orang-orang yang beriman itu tidak lepas bagaimana dia senantiasa tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sekolah ngadain Isra Mi'raj tidak lepas bahwa kita ingin menghibur siswa dengan apa? Hiburan spiritual. Hiburan yang membangkitkan semangat keimanan kita. Ya. Kalau yang tadi pas saya bilang masuk 329 peserta Zoom, tiba-tiba sekarang kurang, nah ujian keimanan lagi. Ya. Maka di dalam surat Al-Isra itu Allah tidak menunjukkan jati dirinya, tapi Allah menunjukkan sifatnya. Subhanahu. Ya. Apa tuh katanya? Kata Al-Qur'an, subhanallazi asra bi'abdihi ilailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi yang Allah ingin tunjukkan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat itu Allah tidak mengatakan Allahul ladzi asra, tapi Allah menunjukkan sifatnya subhana, maha suci Allah. Pasti kita sudah tahu kalau subhana berarti itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Anak-anak sekalian, bahwa dimensi Isra Mi'raj ini tidak bisa diukur dengan akal sehat kita. Jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa malam-malam, gimana dengan jarak yang 120, 1240 atau 1239 kilometer. Artinya kalau kita mau jalan nih, jarak Jakarta sampai ujung Surabaya sana 2 kali. Ya. Itu kan nggak masuk di akal. Maka Allah mengatakan subhana, maha suci Allah. Kenapa Allah menyatakan maha suci Allah? Alladzi asra, yang dimana Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ngejalanin ya Nabi hanya ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala arahkan. Ya, kalau dalam hitung-hitungan logika sampai sekarang pun belum bisa kita pulang pergi cuma semalaman. Tapi dengan kehendak Allah dikatakan alladzi asra, dijalankan. Siapa? Abdihi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjalankan hambanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di ayat itu dikatakan abdihi. Kok kenapa abdihi ya? Ya. Teman-teman kalau lihat abd bahasa Arab apa tuh? Ada yang tahu abd? Hamba ya. Hamba itu seakan-akan hina. Ya. Kenapa? Kok dengan kata hamba, enggak kata Muhammad, kenapa bukan kata Nabi, kata Rasul? Jadi ya, ini menarik juga. Ternyata hadirin rahimakumullah, menjadi ibadullah, ibadur rahman adalah sesuatu yang sangat mulia. Ya.
Jadi kalau ada kata ibadullah beberapa ayat Al-Quran itu menunjukkan kemuliaan justru. Kalau dalam pandangan manusia, hamba itu hina. Tapi dalam pandangan Allah, ya, dalam pandangan Allah, hamba Allah menjadi mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat identitas kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Dia nggak ngelihat status hamba itu mau dia orang kaya, orang ganteng, orang cantik, orang yang berkedudukan, ya. Makanya di situ dikatakan abdihi. Banyak ayat-ayat di surat Al-Baqarah itu ada di ayat kalau nggak salah ayat 23 itu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tu bi suratin mim mithlih. Maka berikan contoh satu surat saja yang serupa dengan Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil orang-orang untuk bisa buat nggak yang serupa. Di surat Al-Jin juga ada. Ya, di surat yang lainnya banyak. Jadi Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam begini, ya Rasulullah, engkau ingin menjadi nabi dan menjadi raja sekaligus atau menjadi nabi sekaligus hamba Allah sekaligus? Nabi dikasih dua pilihan itu. Ya. Rasulullah dikasih dua pilihan. Apa yang dipilih Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Aku lebih memilih menjadi nabi dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pesan kepada kita nih. Ya, jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan kemegahan, jangan tertipu dengan kedudukan. Ya, karena kita ya akan menjadi mulia hanya dengan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perjalanan Isra itu kan perjalanan yang Allah jalankan dari Bait Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana itu? Di Palestina. Masjidil Haram di Saudi Arabia, di Makkah Mukarramah. Jaraknya tadi saya bilang 1239 atau 1250 km. Jarak yang secara hitung-hitungan akal nggak bisa masuk. Ya, tapi dengan izin Allah itu menjadi terjadi. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu jadi maka jadilah. Maka benar kata Pak Tengku Rusdi tadi, Bapak Direktur kita, ini ujian keimanan kita. Sejauh mana kita yakin sama dengan kamu masuk ke Nurul Rahman ini. Kalau kita yakin bahwa Nurul Rahman dengan sarana kita belajar di Nurul Rahman kita akan menjadi saleh, kita hakul yakin, setelah ilmu yakin kita hakul yakin, setelah hakul yakin kita ainul yakin, kita pastikan maka insya Allah ya ketika kita yakin seperti halnya yakinnya Abu Bakar As-Siddiq terhadap perintah Isra dan Mi'raj yang diceritakan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di situ dikatakan Laila. Ya, bukan Laila. Ini artinya Laila itu apa tuh? Secara literal itu artinya malam memang. Tapi Lailan itu memiliki arti secara spiritual ataupun arti secara terminologi yang berbeda. Ya. Lailan. Maka kata-kata Lailan itu mengandung arti apa? Arti kalau kita malam biasanya apa tuh yang bisa kita lihat dari malam tadi? Yaitu apa? Sunyi, gelap. Oh, gelap. Apalagi tuh? Boleh di chat, boleh. Boleh. Ntar apa tuh yang bisa kalian pahami dengan malam tadi? Ya. Malam. Apa tuh? Ada
bintang. Wah, apalagi Rasya tadi bilangnya bintang, malam tuh ada bintang ya. Jadi yang bisa menambah apa? Kesejukan, keteduhan pada malam hari. Apalagi teman-teman yang dilihat dari malam, ya. Bulan, iya, apalagi ya. Itu semua apa? Kesejukan, keteduhan, keheningan, kekhusyuan, ya. Jadi kalau kalian mau meraih sukses ini, maka harus berangkat dari bagaimana memfokuskan diri kita. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima perintah itu pasti dapatnya pada malam hari, betul nggak? Wahyu pertama turun apa tuh, surat apa? Ada yang tahu surat? Al-Alaq. Ya, itu pada saat Rasulullah ada di Gua Hira pada malam hari. Ya, itu ketika Pak Rasulullah bertahanus, dia menyendiri di Gua Hira, lalu turun surat pertama, dan dia gemeteran. Pulang ke rumah, diselimutin sama istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Zammiluni, zammiluni, kata Rasulullah SAW, selimuti aku. Itu terjadi di malam hari. Ya, peristiwa yang biasa kita temukan di akhir bulan Ramadan apa tuh? Malam Lailatul Qadar. Betul ya? Bukan Naharul Qadar. Ya. Siang-siang dapat Lailatul Qadar, tapi pada malam hari. Ya, anak-anak sekalian. Apalagi tuh? Perintah Isra Mi'raj terjadi di malam hari. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas salat Isya, duduk di bawah di Masjidil Haram, lalu datang Buraq. Buraq menjemput Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Buraq apa tuh? Nama pesawat. Buraq, nama pesawat. Ada aja nama pesawat. Betul. Dulu nama maskapai penerbangan, sekarang udah nggak ada. Ya, Buraq itu kendaraan ya yang dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya, kendaraan itu menyerupai kuda, tapi lebih kecil dari kuda, ya. Dan dia ini kan bersayap. Buraq dari kata bahasa Arab barq, artinya kilat. Makanya orang sekarang, ya, kalian juga harus tertuntut ini, ya, untuk bisa memecahkan mungkin dari generasi-generasi Nurul Rahman ini terlahir orang-orang yang melek sains, yang meneliti bagaimana memiliki kendaraan supersonik, ya, yang dengan kecepatan suara, gitu ya. Jadi ketika ada bunyi jus gitu udah sampai ujung sono, gitu ya. Nah itu sebenarnya mendorong kita untuk menggali sejauh mana, ya, keilmuan kita. Ya, Allah memberikan maha luas keilmuan yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi ketika Nabi dalam kondisi tersadar, jadi bukan kondisi tidur. Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti itu The Great Episode of Isra Mi'raj. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tadi ada yang mengatakan apakah Isra dan Mi'rajnya dengan jasadnya atau dengan ruhnya saja, maka Syekh Ramadan Al-Buti menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisra dijalankan Allah dalam kondisi ruh dan jasadnya. Termasuk ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melejit ke langit, ke Sidratul Muntaha, itu juga dengan ruh dan jasadnya. The Great Episode of Isra dan Mi'raj The Great Episode of Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karya Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau menjelaskan bahwa memang terjadi perbedaan, tapi yang paling ditegaskan oleh jumhur ulama adalah Rasulullah berisra dan bermi'raj dengan ruh dan jasadnya. Ini yakin nggak, anak-anak sekalian? Ini anak-anak sekalian, kalau kita nggak yakin, ya ini bagian dari keimanan. Kita menyaksikan, lawang pada saat itu aja orang ketika Rasulullah bercerita tentang Isra dan Mi'raj,
Orang-orang Mekah itu pada heboh. Ya, pada heboh. Kenapa? Mana mungkin gitu kan? Perjalanan semalam ditempuh jarak di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja udah 1250 kilometer. Belum lagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu pada menyaksikan. Jadi pada saat itu anak-anak sekalian, itu ada 3 karakter, ada 3 tipe. Pertama, orang yang meyakini, orang yang ragu-ragu, orang yang semakin tidak percaya. Jadi pada saat itu ada sahabat-sahabat yang ragu ya tentang Isra Mi'raj. Tapi lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Namanya dulu Abu Bakar. Tapi ketika dengar kabar Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, dia bilang bahwa lebih dari itu, kata Abu Bakar, lebih dari apa yang diceritakan Rasulullah, aku percaya dengannya. Artinya, tingkat keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu begitu tinggi kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini kita anak-anak sekalian, tingkat keyakinan kita sama guru kita kuat nggak nih? Kalau kita nyari ilmu, ya, kita masih ngeraguin guru kita, masih seuzon sama guru kita, masih berburuk sangka sama guru kita. Itu yang membuat terkadang belajar kita mengalami gangguan-gangguan. Sama dengan kalian masih berprasangka buruk kepada orang tua. Ya, misalnya gini, ini guru ngajarnya benar apa enggak sih? Coba, kalau seperti itu kita lakukan di dalam diri kita, itu kan berkaitan sama apa? Keyakinan. Makanya kalau dalam ibadah apapun, ya anak-anak sekalian, dalam ibadah apapun, yang namanya niat, itu hal yang pokok yang pertama. Pasti pertama niat. Nggak mungkin enggak. Orang yang sholat nggak niat, itu sia-sia sholatnya, batal. Misalnya dia waktu zuhur, ngapain? Mau sholat zuhur? Enggak sih, ya jalan-jalan aja biasa, nggak ada niat. Itu udah nggak sah. Walaupun dia melaksanakan gerakan-gerakan sholat. Ya, itu makanya kenapa kita selalu mengawali dengan betul-betul niat. Masuk ke Nurul Rahman, ya harus dimodali dengan niat. Yakin dengan sarana kita belajar di sini menjadi soleh, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang cerdas. Ya, kalau kita ragu, udah itu sama dengan kondisi tadi. Yang kedua, orang ya yang tipenya tadi ragu-ragu. Ada sahabat yang ragu-ragu. Akhirnya dari ragu-ragu tadi, dia akhirnya tidak meyakini. Dan yang ketiga, ada orang yang menambah ketidakyakinan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah adalah bohong, nggak mungkin. Makanya pada saat kejadian itu heboh kota Mekah. Ada yang bilang itu diprovokasi oleh para pendeta-pendeta Yahudi, ya. Jadi pendeta-pendeta Yahudi itu sengaja memprovokasi. Kenapa? Ya, karena ada mitos nih. Mitos di bangsa Arab, kalau seandainya ada nabi, maka nabinya dari golongan Bani Israel. Sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan golongan dari Bani Israel yang keturunan Yakub. Walaupun anak-anak sekalian ini sejarah biar kita tahu, ya. Jadi ada hal-hal yang melatar belakangi perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu, ya. Tapi saya sedikit saja menjelaskan tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu diprovokasi oleh para pendeta-pendeta Yahudi yang memang kalau memang Nabi harusnya dari Bani Israel, gitu. Maka satu ujian buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meyakinkan itu. Maka ketika ditanya bagaimana Masjidil Aqsa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendetailkan bagaimana tiang-tiang Masjidil Aqsa tempat beliau naruh buraq sama dengan beliau menaruh kuda-kuda yang pernah nabi-nabi sebelumnya menaruh. Bayangin tuh, ya, kalau emang Nabi itu
nggak berangkat ke sana, nggak mungkin dia bisa mendetailkan. Bahkan dia bisa mendetailkan para musafir kabilah-kabilah yang berangkat dan pulang pergi dalam berdagang. Dan itu dikuatkan oleh Suraqah, ya, bertemu kalau dalam riwayat itu minum bejana yang dibawa oleh Suraqah. Bayangin itu tentang kekuatan iman sahabat Abu Bakar As-Siddiq terhadap Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya anak-anak sekalian itu kan berangkatnya malam. Ya, nanti saya ceritakan kekuatan malam itu, ya, termasuk bagaimana malam adalah sumber inspirasi sukses buat setiap muslim yang mau mengamalkannya. Ya. Kita lanjutin lagi. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah berikan keberkahan-keberkahan. Ya. Bayangin perjalanan itu, ya, memberikan keberkahan. Di mana? Di tempat-tempat tersebut. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya, itu tempat-tempat yang penuh keberkahan. Tadi disampaikan oleh Ustaz Subekti, sholat di Masjidil Haram itu 1000. Sholat di Masjid Nabawi, 100.000 ya di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi itu 1000. Dan di Masjidil Aqsa 500. Ya, itu tempat-tempat yang kita sucikan. Ya. Untuk apa Allah memberikan itu semua? Linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini apa? Perjalanan itu makanya kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berisra itu apa tuh namanya tuh? Setelah sampai di sana beliau sholat 2 rakaat dan menjadi imam dari para nabi-nabi Shallallahu alaihi nabi sebelumnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Imam siapa? Nabi-nabi sebelumnya. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, berarti kan begitu. Ya, ada nabi di sana, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lainnya. Artinya apa, anak-anak sekalian? Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sudah diakui oleh para nabi-nabi sebelumnya sebagai khatimul anbiya. Ya, nabi yang ditunggu-tunggu. Ya, maka mereka berimam kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini perjalanan yang memberikan arti buat keimanan kita sebenarnya. Kalau nabi-nabi Shallallahu alaihi wasallam aja ikut kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lah kita. Ya, kita kok masih meragukan. Meragukan dalam arti bukan nggak percaya beliau sebagai nabi dan rasul, tapi meneladaninya dalam kehidupan kita, kita masih belum sepenuhnya. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersikap sehari-hari sebagai seorang muslim, sebagai seorang anggota masyarakat, sebagai apalagi tuh, sebagai pemimpin, itu betul-betul bisa kita jadikan role model dalam kehidupan kita. Ya. Berlanjut kepada apa? Pak, itu kok cuma di ayat itu menjelaskan tentang perjalanan Isra aja, Pak. Kalau Mi'rajnya gimana? Ya. Kalau Mi'rajnya itu Allah Subhanahu wa taala menuliskan di dalam surat An-Najm ayat 13 dikatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ya. Artinya apa? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli. Ya. Tahu gimana rupanya Jibril? Tahu nggak? Di dalam hadis itu dikatakan rupanya Jibril itu dia memiliki sayap yang jumlahnya 600 sayap ya. 600 sayap yang terbentang minal masyriq ilal maghrib. Dari timur ke barat, bayangin bentangannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam bentuknya yang asli itu 2 kali. Jadi kalau pas menerima wahyu tidak bentuk yang asli, ya. Yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Jibril pingsan, nggak kuat. Padahal Jibril udah bilang, engkau kalau melihatku nggak kuat ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah minta untuk melihat Jibril saat melihat beliau pingsan. Tapi ketika beliau bertemu langsung dan melihat Jibril langsung, ya di Sidratul Muntaha, dia sudah tidak pingsan itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan sungguh Muhammad telah melihat Jibril di dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekat Jannatul Ma'wa. Apa itu Sidratul Muntaha? Yaitu tempat paling tinggi yang memang batas hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah itu sampai. Artinya apa? Ada ruang lagi di atasnya, yaitu kuasa Allah. Yang kita, bahkan Jibril pun tidak bisa menembusnya. Ya, Jibril pun tidak bisa menembusnya. Jadi artinya apa? Kita ini, anak-anak sekalian, ada di antara kita yang merasa bahwa dengan ilmu yang diberikan itu merasa sombong. Ya. Merasa sombong. Akhirnya apa? Banyak sekali anak-anak muda sekarang ini merasa dia pinter, akhirnya apa? Sama orang tua suka ngelawan karena apa? Dianggap orang tuanya bodoh, tidak tahu hal-hal yang sekarang mereka ketahui. Ya. Banyak di rumah kan kayak gitu kedengaran. Ah, mama nggak tahu apa-apa aja. Ini lagi sotoy gitu kan. Sering kayak gitu tuh. Itu udah sombong. Padahal ilmu yang Allah berikan masih sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah Allah berikan ilmu kepada kalian itu kecuali hanya sedikit saja. Ya. Kapasitas kita hanya menembus paling tinggi Rasulullah SAW dan Jibril pada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon yang besar gitu kan, yang dalam riwayat itu dikatakan akarnya dari mulai langit pertama sampai langit ke-6. Lalu batang pohonnya sampai ke langit ke-7 dan ke atas, gitu ya. Dan itu dilapis dan daun-daunnya itu dari emas, besarnya menurut riwayat itu sebesar telinga gajah. Ya, telinga gajah pernah lihat gitu ya. Daunnya besarnya seperti itu. Ya. Dan di situ dalam riwayat ini perlu ditahqiq ya. Jadi jumlah dahannya sejumlah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Makanya di dalam satu riwayat kalau seandainya dahan itu jatuh dari Sidratul Muntaha, itu menurut riwayatnya 40 hari dari itu malaikat maut menjemput, karena di sana tertulis data database kita. Ya. Data database kita ketahuan tuh. Kalau udah jatuh di Sidratul Muntaha, maka malaikat maut siap menjemputnya setelah 40 hari gitu. Maka kita kan nggak tahu nih. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melaksanakan amal soleh sebaik-baiknya sebagai apa? Zatiyah kita, bekal kita. Ya. Orang kan nggak meninggal nggak mesti harus tua. Nggak mesti harus sakit. Ya. Kadang yang muda pun Allah ambil umurnya. Kayak sekarang COVID, ya kita lihat banyak sekali, ya orang-orang yang Allah panggil di usia yang muda, ya itulah makanya kita harus memperbaiki bekal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak sekalian, jadi perjalanan Nabi dalam Mi'rajnya, Mi'raj itu artinya diangkat, ya diangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini perjalanan-perjalanan yang sebenarnya yang saya sampaikan tadi, bahwa latar belakang pelaksanaan Isra dan Mi'raj itu diawali oleh apa itu anak-anak sekalian? Oleh kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang melindunginya selama ini. Yang pertama meninggal Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi yang selama ini membackup dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal pada tahun ke-10 kenabian. Nggak lama dari itu
Apa tuh? Meninggal pamannya. Abu Thalib yang selama ini selalu melindungi Nabi dari rongrongan kaum kafir Quraisy. Jadi mereka masih menghormati Nabi, nggak berani sama Nabi karena ada Abu Thalib di sana, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun apa, paman Nabi di akhir hidupnya pun tidak bersyahadat, tidak mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pelajaran penting anak-anak buat kita, ya, bahwa selevel Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak bisa memaksakan hidayah kepada orang yang dekat dengan dia. Abu Thalib itu gimana nggak dekat dengan Nabi? Ya, dari kakeknya meninggal diasuh oleh Abu Thalib sampai dia besar diajak ke Syam ke sana kemari. Ya, tapi pada akhir hidupnya Rasulullah tidak bisa mengajak Abu Thalib kepada keyakinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan itu, ya. Dan itu bukan hal yang apa? Yang boleh dibilang tidak terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya terjadi kan gitu. Apa tuh? Nabi yang ayahnya durhaka, Firaun, Musa dengan Firaun. Atau Nabi Lut, Nabi Nuh yang istrinya durhaka, anaknya durhaka. Ya. Kenapa? Hidayah itu adalah dari Allah. Innal huda hudallah. Bahkan di ayat yang lainnya dikatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memaksakan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinallah yahdi man yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang yang dia cintai. Jadi pertama Rasulullah ditinggal oleh istri yang tercinta yang membackup dakwah dia. Kedua ditinggal oleh paman yang selalu melindunginya dalam berdakwah yaitu Abu Thalib. Yang ketiga apa? Ini latar belakang Isra Mi'raj. Nabi dakwah di Mekah itu pengikutnya nggak begitu banyak. Akhirnya Nabi berinisiatif untuk menyebarkan dakwahnya itu ke Taif. Ya. Jadi ketika dakwah ke Taif ternyata orang sana tidak menerima kedatangan Nabi, bahkan Nabi dilempari dengan batu sampai berdarah, lalu bersembunyi di pohon anggur, lalu menengadahkan tangannya ke langit. Ini anak-anak sekalian, perlu kita ketahui bahwa orang ketika dalam kondisi yang terjepit itu mengadahkan tangan ke langit sangat mustajab sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa, berdoa tiba-tiba apa? Awan yang ada di langit menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, Allah sudah mendengar apa yang engkau sampaikan. Dan Jibril minta bahwa dia akan tenggelamkan, akan binasakan penduduk Taif dengan menenggelamkan gunung melalui malaikat yang menjaga gunung. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Ini yang saya perlu sampaikan kepada anak-anak sekalian. Beliau cuma bilang apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Ini juga penting buat Bapak Ibu guru sebagai pendidik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku. Karena pada dasarnya mereka tidak tahu. Maha lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah diserang, dihinakan, ditarik-tarik, tahu ya, ditarik, dibetot-betot kata orang Mutawid, sama anak-anak kecil di Taif itu dihinakan sampai berdarah, dilemparin batu, Rasulullah bersembunyi di kebun anggur, ya. Tapi Rasulullah berdoa sama Allah apa? Bukan bilang ya Allah binasakan orang-orang itu. Ya. Ya Allah, berilah mereka petunjuk karena mereka nggak tahu. Masya Allah, kelembutan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita. Ya, buat Bapak Ibu pendidik, apalagi di tengah pandemi ini, kita pupuk kesabaran kita. Boleh jadi anak-anak yang nggak jarang nge-zoom ini, ya, dia nggak tahu artinya nge-zoom, nggak tahu pentingnya nge-zoom, pentingnya nyari ilmu di tengah pandemi. Maka kita doa, Allahumma hdi tilmizi. Ya Allah beri petunjuk murid-muridku.
fa innahu la ya'lam, bahwa mereka sebenarnya nggak tahu ya Allah. Kita bangun ikatan batin kita antara murid dengan guru. Di samping itu juga ya, dengan ikatan batin ini akan muncul apa tuh? Silah ruhiyah, ikatan spiritual kita. Ya. Banyak sekolah-sekolah lain yang akhirnya udah masa bodoh aja. Ya. Mau yang jelas kamu bayaran, kamu melaksanakan kewajiban kamu. Saya sudah melaksanakan kewajiban saya, tapi ketika ikatan batin itu muncul dari guru-guru kita, ya, maka itu akan menjadi satu dorongan. Mudah-mudahan dengan sarana kita belajar Isra Mi'raj ini, kita tahu ternyata kelembutan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada titik di mana beliau disakiti, tapi beliau tetap memberikan maaf, memberikan kelembutannya kepada orang-orang yang tidak mengerti. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ternyata anak-anak sekalian, hadirin rahimakumullah, ya, Taif itu daerah dingin, daerah di daerah Saudi yang turun salju sering itu di Taif, ya. Jadi ketika dakwah Islam itu ditolak pada saat itu, Masya Allah, Allah buktikan beberapa tahun setelah itu penduduk Taif berbondong-bondong masuk Islam dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dia sudah tahu kebenaran. Boleh jadi anak-anak yang sering bolos, nggak masuk Zoom, karena dia belum melihat kebenaran itu. Pasti ditutupi dengan egonya, dengan nafsunya, dengan serba enaknya kalau nggak bisa masuk, kalau nggak masuk sekolah. Itu masih tertutup dengan ego-ego pribadinya. Tapi ketika hidayah Allah sudah sampai, bukan hanya ke otak anak-anak kita, tapi ke dalam hati anak-anak kita, pastinya ada kesadaran yang muncul di antara anak-anak kita. Kalau itu sudah muncul anak-anak sekalian, Bapak yakin bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu nggak ada kendala. Kenapa? Sudah terbangun antara murid dengan guru ikatan batinnya. Ya. Jadi yang keempat ini, yang melatar belakang Isra Mi'raj ini, apa tuh anak-anak sekalian? Tadi penduduk Mekah, kafir Quraisy masih memegang mitos bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus dari kaum Bani Israel. Padahal kalau diurut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berasal dari keturunan Israel melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim melahirkan Ishak, ya, lalu Ismail, dan Ismail dari Ismail lah keturunan Nabi itu, ya. Sehingga apa? Mitos-mitos itu selalu dihembuskan oleh rahib-rahib Yahudi, ya. Itulah yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus membuktikan secara detail. Makanya ketika Nabi bermi'raj, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermi'raj, yang ketemu di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, itu adalah nabi-nabi yang mereka yakini dari golongan Bani Israel. Ya, Musa, Isa, ya. Jadi mendetailkan. Dan sekaligus apa itu? Mengokohkan kenabian. Maksudnya gimana, Pak? Nabi punya standar nggak? Pasti punya. Standarisasi Nabi minimal yang kita ketahui, tabligh, amanah, fatonah, dan satu lagi ada 4 itu ya, menjadi kriteria minimal seorang Nabi. Tapi kriteria lainnya itu juga menjadi patokan. Misalnya begini, kenapa Nabi mengikat tali buruknya di tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sebelumnya mengikat tali tersebut di tempat yang sama? Itu untuk bahwa dari yang sekecil itu saja sudah terstandar, ya. Bahkan nabi-nabi yang sebelumnya juga mengalami hal yang serupa dialami oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya.
Salah kali. Halo, suara saya masih terputus-putus ya? Jelas, Pak, jelas. Kedengeran bagus, jelas. Lancar. Jelas ya? Oke. Saya lanjutin lagi. Jadi ini perjalanan-perjalanan seperti ini bukan tanpa alasan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pemberangkatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di langit pertama ketemu dengan Nabiullah Adam. Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika diketuk pintu langit, penjaga pintu langit pertama bilang, ya, Jibril mengucapkan salam, ya. Lalu dijawab, siapa yang bersamamu ya Jibril? Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apakah dia telah diutus? Ia telah diutus. Maka disambutlah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan diketemukan dan bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihissalam itu mendoakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, bersalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, anak-anak sekalian? Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, Adam alaihissalam, bapaknya itu menyambut kedatangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di letak bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki kemuliaan yang tinggi. Maka kenapa kalau di khutbah Jumat itu sering khotib menyampaikan Innallaha wa malaikatahu, ya, ibaratnya gini, nabi yang punya pamungkas, yang punya keutamaan yang besar, ya, diletakkan di akhir. Maka Nabi SAW mengatakan, aku adalah penyempurna dari ajaran-ajaran yang sebelumnya, ya. Naik ke langit kedua, ketemu dengan beliau juga mengatakan yang sama, mendoakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat penjaga pintu langit pun mendoakan, menyambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan kerasulannya. Di langit ketiga juga begitu, ya. Bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam, ya, gitu ya. Nah, ini menandakan apa? Mereka mengakui kenabian dan kerasulan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai naik ke Abul Anbiya, ya. Dan di sana anak-anak sekalian barulah Rasulullah apa tuh? Dihadapkan dengan dimuliakan. Kenapa saya katakan dimuliakan? Kalau perintah sholat cukup Jibril yang nyampein. Oh, Pak Guru. Perintah zakat menjadi satu hal yang boleh dikatakan menjadi bekal hidup kita. Bahkan umat Allah
Allah menunjukkan zatnya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan grafik. Terus putus. Pak, suaranya terputus-putus, Ketika Pak. ketemu Musa, Putus, Pak. oh iya, halo, clear suara bisa sedang suara Pak. Putus-putus. masih putus. Halo, masih putus. Halo, Sudah lebih baik, Pak. masih putus Sudah lebih apa? baik. Suaranya Sudah lebih baik. Ya, Enggak lancar. ya, saya lanjutkan lagi. Ya, dalam perintah sholat itu Rasulullah Lebih bertemu dengan Musa. baik. Ya, ini coba saya ganti lagi. Tadi masih terdengar suara saya. Ya, ini kalau kita ceritakan Isra Mi'raj, walaupun peristiwa cuma semalam, tapi halo, Masih Pak. Lebih baik. Lebih baik. Belum. Lebih baik. Masih belum stabil. ya, belum stabil. Ya, Lebih baik. bisa. Ya, lanjut Pak. Ya, lanjut. Makasih. Jadi kalau kita cerita Isra Mi'raj ini, bahkan di dalam hadis itu nggak berhenti ya. Artinya apa, anak-anak sekalian? Waktu yang dijalankan sangat singkat, tapi hikmah yang terlahir dari itu sangat banyak. Ya, dikupas terus oleh para ahli, oleh para ulama, termasuk kepada kalian ini. Ya, peristiwa Isra Mi'raj ini harusnya dijadikan momen untuk kita lebih perdalam keilmuan yang lebih matang. Ya. Jadi ketika kembali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah sholat ketemu dengan Musa, apa yang Allah berikan kepadamu wahai Rasulullah? Dia bilang Allah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan 50 waktu sholat. Ya, sebelumnya Nabi Musa menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini buat kita generasi Islam ya, begini. Nabi Musa itu terungkap bahwa Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa? Umat yang paling banyak adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti. Itu yang membuat Nabi Musa alaihissalam merasa iri. Aku sebagai nabi dan rasul begitu panjang, tapi umatku kalah banyak sama umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita harus berbangga, anak-anak sekalian, kaum muslimin, bahwa kita adalah umat pilihan. Kuntum khaira ummah. Ini jadi satu bekal kita, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas. Dikatakan kalau umat itu baik, dia keluar kepada manusia apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita dianggap umat pilihan itu, kenapa? Karena kita senantiasa melaksanakan yang baik, mencegah kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka ketika Nabi SAW turun ketemu Musa, Musa bilang, ya Rasulullah, engkau minta kepada Allah keringanan bahwa umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Ya, karena Musa alaihissalam punya pengalaman yang sama tentang sholat, tentang ibadah yang Allah perintahkan. Maka Rasulullah SAW balik menghadap Allah, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, minta pelaksanaan sholat itu dikurangin, jangan 50 waktu. Akhirnya dikurangin 5 sama Allah, balik ketemu Musa lagi, dibilang, umatmu masih belum sanggup. Balik lagi menghadap, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 5 waktu sholat saja. Dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya wahai Muhammad, 5 waktu sholat itu setara dengan 50 waktu sholat yang aku perintahkan. Ya. Jadi kita disampaikan terakhir itu bahwa 5 waktu sholat kita setara dengan 50 waktu yang Allah perintahkan. Sampai akhirnya turun lagi ketemu Musa. Musa masih bilang, ya Rasulullah, itu umatmu juga belum sanggup. Nabi sudah kadung malu sama Allah. Makanya udah biarkan saja 5 waktu itu sebagai perintah, ya, untuk kita laksanakan. Bayangkan bagaimana Nabi SAW bolak-balik untuk bagaimana memikirkan kita umatnya. Bagaimana sholat itu bisa ditegakkan. Ya, ternyata memang faktanya apa, anak-anak sekalian? Sholat merupakan ibadah yang paling berat. Orang bisa pergi haji tiap tahun. Orang bisa membayar zakat. Orang bisa berpuasa. Ya, maka ada istilah begini. Orang yang puasa belum tentu sholat. Ini banyak kita temuin, ya, di dalam masyarakat kita. Orang yang puasa belum tentu sholat, tapi yang orang sholat pasti dia melaksanakan puasa. Ini yang sederhana aja, ya. Kalau kita lihat, memang faktanya wa innaha lakabiratun, ya, bahwa sholat itu sangat berat. Itu di dalam surat Al-Baqarah dicantumkan, ya, bahwa sholat itu amalan yang paling berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Artinya apa, anak-anak sekalian? Bahwa kita ambil hikmah dalam Isra Mi'raj ini, bagaimana salat kita betul-betul kita perbaiki. Dari salat itulah semuanya akan baik. Ya. Dari salatlah semuanya akan bisa terbentuk generasi ini. Maka Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dikatakan bahwa salat adalah inti dari sebuah pendidikan. Makanya kita wanti-wanti kalau ada kegiatan ubudiyah di sekolah, udah sholat belum? Ya. Ketika sholat zuhur, sholat asar, kita fokuskan untuk bisa berjamaah. Jadi levelnya nanti mungkin dari yang belum sholat bagaimana bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Dari yang sholat tepat waktu bagaimana bisa berjamaah. Dari yang berjamaah bagaimana sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Dari sholat yang kita lakukan melahirkan apa tuh? Pencegahan diri kita dari hal-hal yang buruk. Mau nyontek ingat, oh iya saya sholat. Sholat itu diperhatikan sama Allah, ya. Sehingga kalau kita diperhatikan rasanya malu bagi kita untuk bisa main-main dalam sholat kita. Sama dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita nyontek dalam ujian kita, Allah ngelihat. Walaupun guru nggak ngelihat, panitia ujian nggak ngelihat, tapi Allah Maha melihat. Ya, sehingga apa? Orang yang melaksanakan itu senantiasa terawasi dirinya, senantiasa terjaga dari hal-hal yang bisa menjerumuskannya kepada kenistaan. Ya, karena inilah modal kita. Coba kita lihat sholat kita. Apa yang tidak diatur dalam sholat kita? Kedisiplinan. Pasti di sana kita dapatkan. Nggak boleh kita saking semangatnya sholat. Misalnya, sholat subuh 2 rakaat. Lagi semangat 6 rakaat. Sholat, apalagi lagi semangat nih. Kita mau-maunya kita.
sholat misalnya zuhur di asar atau asar di maghrib, nggak akan bisa kecuali ada tuntunannya. Maka inilah hal-hal yang mungkin bisa kita tekankan dalam kehidupan kita, bahwa ibadah sholat kita menjadi yang utama untuk menuju sukses. Ya, secerdas apapun kita, kalian, ya, kalian tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan cerdas itu jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita jauh dari sholat, kita jauh dari bimbingan agama kita. Ya, anak-anak sekalian, karena memang masih ada kegiatan lainnya, ya. Ini Pak Fauzan mungkin akan cukupkan apa yang bisa Pak Fauzan sampaikan. Masih banyak. Maka saya bilang kalau kita mengupas Isra Mi'raj, waktunya mungkin nggak cukup dengan hanya 1 jam atau 2 jam, berjam-jam, ya. Karena apa? Dari situlah kedekatan kita dengan Allah semakin dekat. Apa? Kita melihat bahwa selama ini mungkin kita melaksanakan sholat itu hanya sekedar ritual saja. Tapi ketika kita pada dimensi di mana kekhusyuan, ya, kedekatan kita dengan Allah semakin dekat itu, maka sholat adalah saluran komunikasi kita, mi'raj kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Isra kita tiap hari dengan orang tua kita, dengan guru kita, dengan teman-teman kita. Tapi mi'raj kita naik ke dalam dimensi di mana Rasulullah SAW pernah menjalankannya, itu bisa kita lakukan melalui sholat. Baik, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya pada kesempatan kali ini. Dan saya kembalikan kepada Ustadz Subekti untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah jazakumullah khairan. Sungguh banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari tauhid diniyah tentang peristiwa Isra Mi'raj yang baru saja disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Fauzan. Allah berfirman di dalam kata-kata subhana, yang mana jika kita mencoba melihat ke beberapa tafsir, tidak hanya di surah Al-Isra, ketika Allah memuji dirinya dengan ungkapan-ungkapan yang serupa, subhana, tabarakalladzi. Di surah Al-Mulk, surah Al-Furqan itu kita temukan bahwasanya setelah Allah mengungkapkan itu akan ada sebuah peristiwa besar yang terjadi. Makanya dalam surah Al-Isra ayat pertama itu Allah ingin menunjukkan kemahaagungan kekuasaannya dengan ungkapan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, bahwasanya Allah lah yang menjalankan hambanya, bukan itu terjadi atas kemauan Nabi Muhammad SAW. Dan juga seandainya tadi kita mendengar ada hadis yang menggambarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj, itu bisa kita lihat di salah satu kitab hadis, salah satu kitab yang otoritatif yaitu Sahih Muslim. Di situ digambarkan dengan jelas bagaimana Buraq itu kemudian peristiwa naiknya Nabi dari surga pertama sampai surga ketujuh bertemu dengan para nabi-nabi yang telah disebutkan. Itu bisa kita temukan di sana. Terus kemudian ada diskusi antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa saat itu tentang perintah salat yang awalnya dari 50 menjadi 5 dan seterusnya, itu bisa kita lihat di sana. Jazakumullah khairan. Ustaz Ahmad Fauzan LC telah menyampaikan tauiyahnya, mengingatkan kita betapa pentingnya salat menjadi salah satu hal yang paling utama. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Hal pertama yang dihisab pada hari kiamat kelak dari seorang hamba yaitu salat. Idza saluhat saluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Jika salatnya baik, maka dapat dipastikan seluruh amal-amalnya, seluruh kegiatannya, aktivitas yang lain pun akan ikut baik. Inilah efek dari salat dan mengapa salat itu langsung Allah berikan perintahnya kepada Muhammad, tidak melalui malaikat Jibril alaihissalam. Baik.